Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana. Kemarin kita membaca hadis yang ke-31 tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat akan menjelaskan walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'dil la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menolak atau mencegah bala mara bahaya pada umat manusia sebagian bagian. Yang kemarin dijelaskan panjang lebar, orang yang sholat menolak bala bagi orang yang tidak, orang yang puasa menolak bala bagi orang yang tidak berpuasa dan seterusnya. Orang soleh itu menolak bala bagi orang-orang yang soleh. Nah, sehubungan dengan ini ada sebuah cerita dari zaman dahulu, yaitu wali besar Fudail bin Iyad rahmatullahi alaih, yang hidup pada pemerintahan Harun ar-Rasyid abad keberapa, kedua ya. Fudail bin Iyad itu dahulunya itu sebagai pembegal. Suatu saat Fudail bin Iyad ini pergi ke suatu daerah, saat lagi berdaerah ke daerah lain lah pokoknya, untuk membegal. Begal orang-orang yang lewat. Suatu ketika malam-malam, beliau dalam satu gerakannya, gerilyanya untuk membegal orang yang lewat, sedang tiduran di pangkuan budaknya. Lalu ketika sedang tiduran seperti itu, datanglah kafilah, rombongan yang akan melewati daerah yang di situ mau dibegal oleh Fudail bin Iyad. Ketika hampir dekat, sudah dekat mendekati perjalanan itu, karena dahulu sudah terkenal ini Fudail bin Iyad adalah sebagai pembegal. Di situ ada pembegal, istilahnya gengnya lah ya. Itu di situ rombongan jamaah ini, kafilah yang mau lewat situ ternyata berhenti. Tahu bahwa di jalan situ itu akan dibegal oleh Fudail bin Iyad. Lalu mereka mengatakan, di sana ada Fudail bin Iyad dan teman-temannya di sana. Bagaimana kita akan melewati jalan situ nanti? Karena di situ nanti pasti akan dibegal oleh Fudail bin Iyad dan kawan-kawannya dan rombongannya dan anak buahnya lah. Lalu bagaimana? Apa yang kita lakukan ini? Karena di sana ada pembegal itu, yang dipimpin oleh Fudail bin Iyad dan kawan-kawannya itu. Lalu kafilah ini mengatakan, bagian dari mereka, yaitu ada 3 orang yang siap menghadapi Fudail bin Iyad. Mereka bertiga bersepakat, oke,
Kita nanti akan lewat situ nggak apa-apa, tapi sebelum kita lewat ke situ, kita serang mereka, kita panah mereka, kita serang dengan menggunakan panah. Kalau panah itu nanti mengenai mereka, maka kita bisa lewat ke situ. Kalau tidak bisa mengenai mereka, ya kita balik saja. Jangan diterusin perjalanannya, sebab nanti akan dibegal. Ini kesepakatan daripada rombongan tadi, kafilah yang mau lewat jalan situ. Lalu salah satu di antara mereka yang 3 orang tadi, saya akan memanah pembegal itu satu dengan memakai ayat. Jadi begalnya bukan alat-alat peraga yang panah-panah beneran, tapi memanahnya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Panah langsung dibacakan salah satu dari mereka membaca alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Panah yang pertama. Artinya alam ya'ni lilladzina. Apakah belum sampai masanya, belum tiba masanya bagi orang-orang yang beriman hendaknya khusyuk untuk hatinya untuk mengingat Allah. Panah yang pertama ini dilontarkan, dibacakan, lalu Fudail bin Iyad yang mendengarkan itu menjerit dengan sekencang-kencangnya, lalu jatuh pingsan setelah mendengar ayat tadi. Lalu budak yang tadi bersama dengan Fudail bin Iyad mengira bahwa Fudail bin Iyad terkena panah beneran karena sampai pingsan. Lalu hamba tadi yang dengan bersama dengan Fudail bin Iyad mencari mana ini panah, di mana panahnya ini, di sebelah mana. Cari ternyata tidak ada. Falamma afaqa qala ma asabani sahmullah. Ketika Fudail bin Iyad sadar dari pingsannya itu, kemudian dia mengatakan, telah mengenai saya panah Allah Subhanahu wa taala. Terkena panah Allah yang berupa ayat tadi, alam ya'ni lil ladzina takhsha qulubuhum lidzikrillah. Lalu orang yang kedua yang akan memanah dari tiga orang tadi mulai bergerak dan membacakan ayat Fafirru ilallahi an a'lakum minhu nadhirum mubin. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Yang artinya, maka pergilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya terhadap kalian itu nakut-nakuti dari azabullah yang pedas. Dipanah dengan ayat itu ya orang yang kedua. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Setelah mendengarkan ayat itu, Fudail bin Iyad kemudian menjerit lagi dengan jeritan yang lebih keras dari yang pertama. Lalu orang yang bersama dengan Fudail bin Iyad itu lagi-lagi mencari panah yang telah mengenainya. Lalu Fudail bin Iyad itu berkata, "Asabani sahmullah, saya telah kena panah dari Allah, panah Allah." Ini yang kedua.
Panah yang pertama terkena sampai pingsan, yang kedua begitu juga, tinggal satu yang ketiga ini yang terakhir. Lalu yang ketiga ini memanahnya dengan ayat wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun. Kembalilah kepada Tuhan kalian dan berserahlah kepadanya sebelum datang kepadamu azab, summa la tunsurun. Kalau datangnya azab, lalu kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. Mendengar ayat ini, yang ketiga kali fasoha fudil sayhatan asyadda minal ula wassani. Menjerit dengan sekencang-kencangnya, lebih kencang dari jeritan yang pertama, jeritan yang kedua. Kencang sekali. Lalu berkata pada gulamnya dan kawan-kawannya, rombongannya, mengatakan irji'u kullukum fa inni nadimun ala ma farratu. Kata Fudul ini, ya, kembalilah kalian semua kepada kawan-kawannya ini, pada budaknya tadi yang bersamanya. Orang-orang yang bersamanya yang tadinya ingin membegal siapapun yang lewat di situ, tapi terkena panah yang ketiga dari ayat Al-Quran. Beliau kemudian mengatakan kepada mereka, pulanglah kalian semuanya, karena saya telah menyesal atas apa yang saya perbuat. Laqad dakhala fi qalbi khaufuhu. Saya telah masuk di hatiku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya meninggalkan apa yang sudah saya lakukan semuanya. Ditinggalkan, enggak mau membegal lagi. Tidak mau, sudah mau bertobat, tidak mau membegal lagi. Setelah begitu, kemudian beliau pergi ke Mekah. Langsung pergi ke Mekah, sampai pada daerah yang namanya Nahrawan. Daerah situ kemudian dijemput atau dipapak ditemui oleh Malik Harun ar-Rasyid, Raja Harun ar-Rasyid. Lalu Harun ar-Rasyid berkata, ya Fudail, inni ra'aitu fil manami ka'anna munadiyan yunadi bi'ala sautihi yaqulu inna Fudailan khafa Allah wa ikhtara khidmatahu fajibuhu. Setelah bertemu dengan Harun Rasyid kemudian mengatakan, wahai Fudail, saya bermimpi dalam tidur saya. Dalam tidur itu seakan-akan ada munadi, ada panggilan yang memanggil dengan suara yang kencang sekali, mengatakan, sesungguhnya Fudail takut kepada Allah. Fudail telah memilih khidmatullah, telah memilih berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya khidmah kepada ibadnya, kepada hamba-hamba Allah. Maka ajibu, bantulah, kabulkanlah, jawablah, karena Fudail khafallah wa ikhtara khidmatahu. Suruh membantu Fudail, suruh mendukung. Itu dalam mimpinya. Setelah mendengar apa yang disampaikan Harun Rasyid, Fudail bin Ayyad itu kemudian menjerit dengan jeritan yang kencang dan mengatakan, ilahi bikaramika wa kibriyaika tuhibbu abdan muzniban kana hariban minka mundu arba'ina sanah.
wahai Tuhanku, dengan kedermawan-Mu, dengan kemuliaan-Mu, dan dengan keagungan-Mu, ya Rabb, Engkau cintai hamba yang berdosa, yang lama 40 tahun lari darimu. Di 40 tahun profesinya sebagai pembegal, tapi kemudian sadar, setelah sadar, karena tadi penyebab sadarnya diantaranya adalah telah dipanah dengan 3 ayat tadi. Kemudian sadar dan taubat menuju Mekah, kemudian ketika sampai di daerah Nahrawan, itu bertemu dengan Harun ar-Rasyid. Sampai kemudian munajat kepada Allah, ilahi bikaramika wa kibriyaika tuhibbu abdan mudziban kana hariban minka mundu arba'ina. Inilah kemudian diangkat oleh Allah menjadi wali setelah menjadi pembegal selama 40 tahun. Akhirnya ini tidak menutup kemungkinan orang yang banyak maksiat itu, orang yang banyak dosa, kalau benar-benar sungguh mau bertobat, itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sungguh-sungguh bertaubat, karena Allah Maha Ghafur, Allah Maha Ghaffar, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi jangan ditunda-tunda. Kalau mau tobat ya tobat sekarang, jangan menunggu sampai tua. Pak Fudail bin Iyad aja sudah 40 tahun seperti itu baru tobat. Ini jangan, ini sebuah cerita. Artinya kalau kita mau bertobat itu ya tobat saja sesegera mungkin, jangan sampai menunggu nanti. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur kita. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Kita tidak tahu bagaimana kita bisa diberi kekuatan oleh Allah untuk berhijrah dari kemaksiatan, dari dosa yang selama ini kita perbuat atau tidak. Semua bergantung kepada kita. Kalau kita mau ingin bertobat, maka segeralah bertobat. Jangan ditunda-tunda. Nah, ini cerita dari Fudail bin Iyad ini, begitu sadar langsung diangkat jadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah, memilih khidmah kepada Allah, khidmah kepada ibadallah, membantu semua yang diperlukan oleh hamba-hamba Allah, oleh umat Islam, oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jalan yang paling mudah untuk mencapai derajat kewalian adalah dengan berkhidmah. Khidmah kepada umat, khidmah kepada manusia, khidmah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkhidmah ini jalan yang paling cepat, yang paling mudah, yang paling ringan dan siapapun bisa mengerjakannya, yaitu berkhidmah kepada umat. Khidmah kepada umat itu artinya kita membantu apa yang diperlukan oleh umat. Kita menjaga bagaimana hal-hal yang tidak baik untuk umat kita jaga. Kita mengharapkan baik kepada umat. Kita melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk umat. Semua dari segi zahir juga segi batin. Inilah khidmah yang paling cepat yang semua orang bisa melakukannya. Ini jalan yang pintas. Kita khidmah kepada umat. Kalau kita tidak punya ilmu, ya kita nggak perlu memberikan keilmuannya kepada orang lain, orang nggak punya ilmu. Yang bisa kita bantukan, ya kita membantu orang yang punya ilmu. Karena orang yang punya ilmu itu membantu masyarakat, membantu memikirkan bagaimana masyarakat, bagaimana umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentengi umat manusia, membentengi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka yang berkhidmah,
kemudian kita membantu orang-orang yang berkhidmat. Kalau kita punya harta, maka harta kita juga untuk umat, untuk perjuangan, bisa. Kita tidak punya harta, tidak punya ilmu, maka bagaimana? Ya ikut mendukung dalam rangka khidmah ibadillah, khidmah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini rentetannya ke sana. Makanya kalau kita ingin menjadi wali atau menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka berkhidmahlah. Apa yang dibutuhkan, sediakan. Makanya kalau misalkan dibutuhkan untuk i'la'i kalimatillah, dibutuhkan untuk nasril ilmi, menyebarkan ilmu dan lain-lainnya, itu dalam rangka khidmah kepada ibadillah, khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mudah nanti kita akan diberi keberkahan, kita diberi jalan yang mulus, kita diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai diangkat derajatnya menjadi waliullah, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah sebagaimana yang dialami oleh uh, wali besar Fudail bin Iyad rahmatullahi alaih. Ini semuanya dalam rangka khidmah, maka jangan sampai kita melewatkan khidmah ini. Jadi khidmah itu nilainya sangat besar walaupun kelihatannya itu remeh, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Sampai-sampai Fudail bin Iyad yang 40 tahun menjadi begal itu diangkat oleh Allah ketika tobat dan munajat kepada Allah. Ilahi, ilahi, bikaramika wa kibriyaika tuhibbu abdan mudniban. Kana hariban minka mundu arba'ina sana. Di gampang, kita sudah tahu cara yang paling mudah bagaimana untuk menjadi wali, yaitu dengan berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khidmah itu tadi disebutkan macam-macam jalannya, bukan hanya yang tadi disebutkan saja, macam-macam jalannya. Kalau pengen tahu jelas, tanya kepada kiai, tanpa tanya kepada ustadz yang mengetahui bagaimana khidmah kepada ibadillah, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya banyak, semua orang bisa melakukan. Asal ada niat, asal ada keyakinan, ada tekad, pasti bisa. Khidmah kepada umat, khidmah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dari cerita tadi banyak sekali hikmah yang bisa kita petik.